Pelatih timnas Inggris, Thomas Tuchel, berbicara dengan terbuka mengenai keputusan untuk memanggil kembali Marcus Rashford ke dalam skuad The Three Lions. Menurutnya, langkah ini sangat penting demi kebaikan sang pemain. Dalam sesi konferensi pers, Tuchel menyatakan bahwa Rashford sangat pantas untuk kembali membela timnas Inggris. Ia melihat bahwa penyerang tersebut mulai menunjukkan performa terbaiknya sejak bergabung dengan Aston Villa. Tuchel percaya bahwa dengan mengenakan jersey timnas Inggris, Rashford akan mendapatkan motivasi ekstra untuk mempertahankan performanya di puncak. Menurut analisis dari superkomputer Opta, Barcelona memiliki peluang sebesar 41,5% untuk melangkah ke babak final dan 20,4% untuk meraih gelar juara. Kinerja gemilang Barcelona menjadi alasan utama mengapa Opta menempatkan mereka sebagai kandidat terkuat untuk menjuarai Liga Champions. Rafinha saat ini memimpin daftar pencetak gol terbanyak turnamen dengan 11 gol, sementara Barcelona tercatat sebagai tim paling produktif dengan total 32 gol. Di posisi kedua terdapat PSG yang memiliki peluang 36% untuk mencapai final dan 19,3% untuk menjadi juara. Arsenal mengikuti di urutan ketiga dengan peluang 30,3% untuk melaju ke final dan 16,8% untuk mengangkat trofi. Eliano Reinders berpotensi merasakan suasana Ligue 1 di musim depan jika Metz berhasil mendapatkan tiket promosi. Tim yang berlaga di Liga 2 Prancis ini dilaporkan tengah mengamati penampilan Eliano Reinders, pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eredivisie Belanda bersama Pek Zwolle. Informasi ini diperoleh oleh akun X Marca News yang mendapatkan kabar dari sumber terpercaya di dalam klub. Saat ini, Metz perlu menyiapkan dana, mengingat nilai transfer Eliano di pasaran mencapai 700.000 euro. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, mengungkapkan bahwa ia pernah menerima tawaran untuk meninggalkan Old Trafford pada musim panas yang lalu, namun ia memilih untuk menolaknya. Saat ini, Fernandes menjadi pencetak gol terbanyak bagi MU. Gelandang berusia 30 tahun ini telah mencetak 15 gol dan memberikan 13 assist di berbagai kompetisi. Sebagai sosok krusial dalam tim, Fernandes mengakui bahwa tawaran untuk pergi sempat datang padanya di musim panas lalu. Namun, setelah berdiskusi dengan pihak klub, ia memutuskan untuk tetap bertahan. Michele Di Gregorio kini menjadi sorotan Manchester City, terutama jika Ederson memutuskan untuk meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas yang akan datang. Secara teknis, Di Gregorio belum menjadi pemain tetap di Juventus. Ia saat ini berada di klub tersebut dengan status pinjaman dari Monza sejak musim panas lalu, dengan opsi untuk dibeli secara permanen seharga 13,5 juta euro. Apabila opsi pembelian itu diambil, total biaya transfer Di Gregorio akan mencapai 18 juta euro. Meskipun demikian, ketidakpastian ini tidak mengurangi ketertarikan Manchester City untuk merekrutnya. City dilaporkan siap bersaing dengan Juventus jika opsi pembelian permanen itu belum diaktifkan. Menurut kabar dari Vicajes, Bayern Munchen tengah merencanakan untuk memperkuat pertahanan mereka dengan mendatangkan pemain berkualitas tinggi, dan kini mereka mengincar Gianluigi Donnarumma. Kiper asal Italia ini menunjukkan performa yang luar biasa di Anfield, menjadi sosok kunci yang membawa Paris Saint-Germain melaju ke perempat final Liga Champions. Namun, kontraknya dengan klub Prancis tersebut belum diperpanjang, sehingga menarik perhatian tim raksasa di Bavaria. Dengan situasi yang belum pasti ini, Bayern melihat kesempatan untuk merekrut kiper berusia 26 tahun itu sebagai pengganti yang sempurna untuk Manuel Neuer. Manchester City dilaporkan telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk merekrut Bruno Guimaraes dari Newcastle United pada musim panas yang akan datang. Di bawah asuhan Pep Guardiola, tim ini dikabarkan bersedia mengajukan tawaran sebesar 70 juta pound sterling untuk mendapatkan gelandang berbakat asal Brasil tersebut, yang kini menjadi sosok penting di Newcastle United. Kesempatan Guimaraes untuk pindah sangat tergantung pada posisi Newcastle di klasemen musim depan. Kepergiannya hanya akan dipertimbangkan jika The Magpies tidak berhasil mencapai Liga Champions. Berdasarkan informasi dari Vicajes, AC Milan sedang dalam pencarian untuk memperkuat sektor pertahanan mereka menjelang musim depan. Menariknya, mereka mengarahkan perhatian mereka kepada Jan Bisek, bek muda yang saat ini dimiliki oleh Inter Milan.
Rossoneri berambisi untuk menunjukkan kekuatan mereka dengan merekrut salah satu talenta menjanjikan dari rival sekotanya. Perkembangan Bisek di Inter telah mencuri perhatian sejumlah klub, namun Milan tampaknya menjadi yang paling berkomitmen dalam usaha untuk mengamankan jasanya. Manchester United sempat menjadi kandidat terdepan untuk mendapatkan Giovanni Quenda menjelang bursa transfer musim panas. Namun, berdasarkan informasi dari jurnalis David Ornstein, Chelsea mengambil langkah lebih sigap dan berhasil mengamankan tanda tangan Quenda. Kesepakatan ini membawa The Blues mendapatkan salah satu bakat muda paling menjanjikan di dunia. Quenda akan tetap beraksi untuk Sporting sebagai pemain pinjaman selama musim 2024-2025 sebelum bergabung dengan Stamford Bridge pada musim panas 2026. Kontraknya akan berlaku hingga tahun 2033 dengan opsi perpanjangan 1 tahun tambahan. Bayern Munchen dilaporkan akan beradu kekuatan dengan Arsenal dalam usaha merekrut winger berbakat dari Athletic Bilbao, Nico Williams, di bursa transfer musim panas yang akan datang. Tim meriam London masih menunjukkan ketertarikan terhadap pemain sayap ini dan telah melakukan diskusi dengan agennya. Namun, kini Bayern Munchen juga terjun dalam persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya, dengan kemungkinan untuk merekrut Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen yang tampak semakin tipis. Bayern mulai menjajaki pilihan lain dan menjadikan Williams sebagai salah satu target utama mereka. Napoli dilaporkan tengah memikirkan untuk merekrut penyerang utama Manchester United, Rasmus Højlund. Namun, klub asal Italia itu hanya bersedia mengeluarkan sedikit dari total 72 juta pound sterling yang diinvestasikan oleh Setan Merah saat mengamankan Højlund dari Atalanta pada musim panas 2023. Meski demikian, Manchester United tidak tinggal diam. Mereka bersiap untuk menjadikan Højlund sebagai bagian dari kesepakatan untuk membawa pulang penyerang tajam Victor Osimhen yang kini terpinggirkan di Napoli. Penyerang Newcastle United, Alexander Isak, akhirnya angkat bicara mengenai rumor ketertarikan dari Arsenal, Liverpool, dan Barcelona yang beredar menjelang musim panas mendatang. Newcastle United tampaknya tidak ingin melepas salah satu bintangnya yang paling berharga. Berbagai laporan mengindikasikan bahwa The Magpies akan menetapkan harga selangit sekitar 150 juta euro untuk Isak. Di tengah gempuran spekulasi yang semakin menghangat, Isak memilih untuk tetap tenang. Dia menyatakan bahwa saat ini dia tidak ingin terlalu memikirkan kemungkinan pindah, melainkan ingin berkonsentrasi penuh pada tim Newcastle terlebih dahulu. Raksasa Premier League, Liverpool, dikabarkan bersaing dengan Manchester United dalam usaha merekrut penyerang Sporting Lisbon, Victor Gyökeres. Menurut laporan dari Abola, Liverpool terpesona dengan naluri gol yang dimiliki pemain asal Swedia ini. Kehadiran Gyökeres diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Liverpool pada Mohamed Salah. Liverpool kini menjadi klub terbaru yang mengincar Victor Gyökeres setelah sebelumnya namanya juga dikaitkan dengan raksasa Premier League lainnya, yaitu Manchester United. Milan akhirnya memilih Conceição setelah merasa kurang puas dengan keputusan mereka sebelumnya yang menunjuk Paulo Fonseca di musim panas 2024. Namun, perubahan pelatih tersebut tidak membawa perbaikan bagi Rossoneri. Tim asal Milan ini menunjukkan performa yang tidak stabil. Mereka juga mengalami kekalahan di beberapa pertandingan penting, termasuk di Liga Champions. Kini, AC Milan dikabarkan kembali mempertimbangkan mantan pelatih mereka, Massimiliano Allegri, yang saat ini sedang tanpa pekerjaan. Jika Milan memutuskan untuk tidak memanggil Allegri kembali ke San Siro, Fabio Capello merekomendasikan agar Rossoneri mempertimbangkan nama-nama seperti Antonio Conte atau Gian Piero Gasperini. Real Madrid sedang mencari bek tengah baru untuk memperkuat pertahanan mereka di musim mendatang. Salah satu nama yang menjadi incaran utama mereka adalah Christian Romero. Pemain bertahan asal Argentina ini memang menunjukkan performa yang fluktuatif sepanjang musim ini, namun tetap menjadi salah satu andalan dalam tim yang dilatih oleh Ange Postecoglou. Meskipun Romero tidak memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya, Madrid diyakini akan mengajukan tawaran yang serius untuk membawanya ke Santiago Bernabeu. Manchester City gagal memanfaatkan kesempatan untuk kembali ke 4 besar Premier League setelah bermain imbang 2-2 dengan Brighton di Etihad Stadium pada Sabtu 15 Maret 2025. 2 gol City dicetak melalui penalti Haaland di menit ke-11
dan Omar Marmos di menit ke-39. Sementara itu, 2 gol tim tamu dicetak oleh Estupinan di menit ke-21 dan gol bunuh diri Abdul Qadir Husanov di menit ke-48. Hasil imbang ini membuat City tetap berada di posisi kelima klasemen Premier League dengan 58 poin dari 28 pertandingan. Mereka tertinggal 1 poin dari Chelsea di posisi 4. AC Milan berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Como dalam laga pekan ke-29 Serie A. Pertandingan ini berlangsung di San Siro pada Minggu 16 Maret 2025. Milan sempat tertinggal terlebih dahulu lewat gol dari Lucas Dacunya di babak pertama. Namun, Rossoneri mampu membalikan keadaan di babak kedua berkat gol dari Christian Pulisic dan Tijani Reinders. Berkat kemenangan ini, Milan naik ke peringkat 7 klasemen Serie A dengan 47 poin. Adapun Como berada di posisi ke-13 dengan koleksi 29 poin. Real Madrid berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Villarreal dalam laga pekan ke-28 La Liga. Pertandingan ini berlangsung di Estadio de la Cerámica. Villarreal sempat unggul di awal babak pertama melalui Juan Foyth, namun Los Blancos bisa membalikan keadaan melalui brace dari Kylian Mbappe. Berkat kemenangan ini, Real Madrid berada di puncak klasemen La Liga dengan 60 poin. Sementara Villarreal harus puas berada di peringkat kelima dengan 44 poin.